Shalom, saya ucapkan untuk saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan Shalom. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita pada saat ini. Untuk itu jemaat yang ada di sini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ambil waktu untuk masuk dalam saat ini. Ibadah kita pada saat ini dimulai hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian yang akan kita baca pada saat ini diambil dalam Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Segala puji syukur hanya bagi-Mu.
mari dengan tetap semangat kita mau terus memuji Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan Dia adalah gunung batu keselamatanku. Mari kita naikkan pujian di hatiku percaya. Jemaat, disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku, mari dengan rasa sesal dan malu, kita mau mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup melihat kedalaman hati setiap kita. Tentunya oleh belas kasih Tuhan, Dia menebus kita di atas kayu salib. Dan biarlah setiap kita boleh sadar dan kita boleh bertekad untuk terus setia kepada Tuhan. Murnikan. Tega di hati
2 Tawarik 7 ayat yang 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umatnya Tuhan, dan sekarang saatnya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari segala kejahatan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita tenangkan diri, dan kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami rindu Tuhan bahwa Tuhan boleh memurnikan hati kami. Kami rindu Tuhan bahwa kami ini adalah umatnya Tuhan, kami adalah anak-anaknya Tuhan. Kami ingin berbalik dari kelakuan kami yang jahat, yang dosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau merendahkan diri, berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dan mohon sekali lagi Tuhan memurnikan hidup kami. Tuhan, arahkanlah mata hati kami kepada Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan kami terus-menerus Tuhan asik tenggelam dalam dosa-dosa kami. Tapi biarlah kami boleh bangun Tuhan. Kami boleh bangkit untuk menjadi anak-anak yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, bantu kami, ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa kami, sucikanlah kami, dan layakkanlah kami Tuhan untuk hari ini hadir di hadapan-Mu, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari dengan bangkit berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita hendak membaca, merenungkan, dan belajar akan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita, walau kita dapat melihat. Semua
Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami Tuhan, kami kembali hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ya Bapa, biarlah Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami benar-benar mohon Tuhan, kiranya Engkau menegur kami, Kau menghibur kami, Kau menguatkan kami, karena kami sungguh membutuhkan firman-Mu itu kepada setiap kami Tuhan, yang hadir di tempat ini, yang hadir lewat YouTube, yang bahkan yang membawakan firman-Mu pada hari ini. Kami semua butuh firman-Mu. Kiranya Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan, dan dalam kehidupan kami bagaimanapun situasinya nanti Tuhan, kami boleh tetap setia, percaya sama Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang semuanya, selamat pagi, sore, malam buat teman-teman yang nonton via YouTube ya. Kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk kembali bertemu, walaupun mungkin kita belum bisa ketemu face to face, tapi ya kita bersyukur akan kita masih bisa ketemu secara online ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas hari ini soal Though I Cannot See. Jadi sebenarnya nyambung dengan lagu yang terakhir ya, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 9. Kita bukan Yohanes 9, kita akan baca semua ayatnya. Ini cukup panjang. Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-41. Ini sebuah cerita yang cukup panjang dan ya kita akan baca ini bersama-sama. Boleh gantian nggak ya? Saya ayat yang pertama, nanti Excel ayat 2, Koyanuar 3, Tito 4, Alin 5, Cirahel 6, aku 7, dan begitu muter gitu seterusnya sampai ayat yang ke-41 ya. Oke. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah dia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya.
dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang berbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya." Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka bertanya kepadanya, "Apakah itu berarti kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosa." Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita boleh diberkati dengan firman Tuhan, kita juga boleh belajar merenungkannya dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi belakangan ini ya, khususnya di tahun 2020, itu menjadi kondisi yang tidak mudah bagi kebanyakan orang. Pernah nggak sih, saya mau nanya ya, jawab dalam hati aja. Pernah nggak kita merasa melewati 2020 itu kayak udah capek lah hidup di 2020, lelah? Pernah nggak sih kita merasa seperti itu? Saya nemuin meme ini ya, 2020 is a tough year, terus ada meme-nya kayak begitu, ada kelihatan gak sih? Gak terlalu jelas ya. Ada cewek, dia jatuh gitu, terus dia nangis, ada ininya, ada nangisnya banyak gitu lah. Nah saudara, di tahun 2020 kita itu berusaha, bukan hanya kita sedang berusaha untuk bertahan hidup di tengah pandemi, tapi kita juga harus merasakan mungkin banyak kehilangan. Bahkan kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita nggak bisa segera pergi untuk melayat atau sekedar menjenguk, mungkin itu susah sekali saudara. Kesulitan apalagi, keuangan, pekerjaan, bahkan juga kesepian saudara. Karena kita di rumah masing-masing, kita jarang nggak bisa lagi ketemu sama teman-teman, kesepian. Segalanya serba virtual. Semakin sering kita berantem sama keluarga, ya kan? Bukan cuman itu,
kita juga punya segudang masalah yang lain. Gak mudah saudara. Dan kita berdoa dari awal tahun sampai sekarang ya kan. Dan COVID itu tidak kunjung membaik. Apalagi di Indonesia. Kita udah doa nih tiap hari, tiap minggu kan. Tiap hari minggu mungkin kita doain. Setiap ibadah itu pasti doain COVID. Tapi kok ya COVID ini gak kunjung membaik. Kita berdoa supaya Tuhan bantuin keuangan kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, tapi juga tidak membaik. Kita berdoa supaya keluarga kita lebih harmonis, tapi ternyata gara-gara kita di rumah aja semakin banyak masalah yang terjadi. Saudara, hal ini tuh bisa saja, mungkin saja membuat kita teriak, mungkin ya dalam hati kalau bisa. Kenapa Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Ini udah lama nih gak selesai-selesai, apa sih yang Tuhan mau? Saudara, bukan hanya bagi orang yang bermasalah. Kapan hari saudara saya sempat share sama teman saya dan dia bilang begini, kamu bosan gak sih hidup? Dia bilang gitu. Kamu capek gak sih hidup? Saudara, teman saya ini adalah orang yang hidupnya happy, kayak gak ada masalah lah ya. Maksudnya semuanya oke, keuangan oke, pekerjaan dia oke, rumah juga oke, bagus lah semuanya gitu lah ya. Ya pasti saya tuh tanya sama dia, kenapa kamu bilang kayak gitu? Ya karena kayaknya hidupku tuh kayak gini-gini aja, flat aja, hampa gitu loh. Ya udah, bahagia banget juga enggak, tapi sedih banget juga enggak, ya flat gitu. Saudara pernah nggak ngerasain kayak gitu? Jadi bukan cuma kita waktu kita berbeban berat, kita lelah untuk hidup, tapi ketika kita itu gak bisa happy, ketika kita itu ngerasa hidup kita itu flat, kita itu bisa ngerasa hidup itu melelahkan. Seolah-olah kita itu dipaksa untuk jalan terus padahal kita gak mau dan lelah gitu ya. Nah saudara, kalau udah ketemu kayak yang begini, mungkin kita juga akan berkata, Tuhan, hidupku tuh hampa banget, straight banget, poker face gitu ya. Aku gak bisa ketawa, aku gak bisa nangis, gak ada apa-apa. Kenapa sih hidupku kayak gini-gini aja? Saudara, sebagai manusia, kita itu terbatas, sehingga kita gak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita lagi ada di dalam kondisi yang seperti ini ya, lelah untuk hidup, biasanya orang-orang akan berkata begini, sudahlah, percaya Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat kamu, ya kan? Tapi masalahnya, ya itu benar, aku tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat aku. Tapi masalahnya itu gimana? Rencananya itu yang seperti apa? Kapan rencananya yang baik itu akan aku bisa rasakan? Dan seperti apa sih kebaikan rencana Tuhan itu? Aku gak tahu. Saudara, kita ini seolah buta akan rencana Tuhan buat kita ke depan, sehingga kita itu merasa bahwa hidup kita itu gak full, karena kita gak bisa ngelihat depan itu seperti apa. Dalam kesulitan kita bertanya-tanya kapan kesulitan akan berakhir. Dalam hidup yang baik-baik saja kita bertanya, kenapa hidupku begini-begini aja. Di dalam kelimpahan pun kita khawatir dan bertanya sama Tuhan, Tuhan, kapan ya kira-kira semua kekayaanku ini bakal diambil sama Tuhan? Kayaknya hidup kita tuh kayak gak pernah tenang gitu loh saudara. Kenapa? Karena kita gak bisa melihat sepenuhnya rencana Tuhan. Bahkan mungkin saudara, masalah yang terpenting adalah kita itu was-was dan mulai bertanya, sebenarnya rencana Tuhan itu pasti yang terbaik gak buat aku? Saudara, kalau kita lihat ya, orang yang buta sejak lahir ini saudara, bayangkan, begitu dia lahir, dia tidak bisa melihat indahnya dunia ini. Di sini kan dikatakan dia sudah dewasa. Berarti saya taksir mungkin dia umurnya 20-30 lah ya. Dia sudah dewasa. Ya mungkin 30 lah. Saudara, dalam 30 tahun dia hidup di dalam kebutaan. Saudara, mungkin ya dia lebih capek hidup daripada kita. Ya nggak sih? Kayak hidupnya mungkin harus bergantung sepenuhnya sama orang. Dia sama sekali gak bisa lihat apapun di kanan dan kirinya. Gak usah lah mikir masa depan, mikir hari esok, mikir sebentar lagi akan terjadi sesuatu, dia juga gak tahu. Karena benar-benar hidup dia itu buta. Dan di sini murid-murid Yesus itu bertanya, Tuhan,
siapa yang berbuat dosa. Dan saya rasa ya saudara, jadi pada waktu itu ada satu kepercayaan. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, kebalik. Kalau misalnya kita punya penyakit, kita punya sesuatu masalah, musibah, itu pasti karena akibat dosa kita. Di satu sisi benar saudara, memang kesakitan, musibah, penderitaan yang dialami oleh kita di dalam dunia ini itu adalah akibat dosa. Tetapi nggak serta-merta seperti itu, nggak langsung gitu loh, nggak semuanya itu langsung. Misalnya nih ya, si A mencuri, langsung besoknya tangannya hilang. Nggak serta-merta seperti itu gitu. Sehingga di sini Tuhan berkata, dia itu bukan karena orang tuanya atau dia yang berdosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, Yesus datang menyembuhkan orang buta ini, pernah nggak kepikiran? Kenapa sih Yesus itu harus nunggu sampai orang buta ini dewasa 20-30 tahun baru Yesus datang pada dia dan menyembuhkan dia? Saudara, kalau orang buta ini nggak buta sejak lahir, kalau kita lihat di ayat yang ke-33. Nah, kalau misalnya saudara orang ini nggak buta sejak lahir, saudara, banyak yang namanya tabib lah, dokter lah waktu itu ya yang bisa menyembuhkan. Ini menjadi sebuah berita yang gempar karena orang inilah sejak lahir itu buta. Dan di ayat 33 dikatakan, kalau bukan dari Tuhan, nggak mungkin orang ini tuh bisa sembuh, nggak mungkin orang ini bisa melihat. Dan kenapa harus menunggu 30 tahun? Saudara bayangkan ya, ada anak nih lahir buta, ya lahir buta. Pasti semua tempat itu gempar, saudara, ya kan? Pasti udah viral, ini loh si A ini buta. Apalagi kalau kita tinggal di daerah satu kampung gitu ya, pasti kan semua orang itu tahu. Apalagi ini kejadian yang sangat jarang gitu loh, orang dari lahir buta. Pasti gempar, semua orang tahu, oh si A itu buta dari lahir. Nah saudara, 30 tahun dia hidup, udah 30 tahun dia ketemu sama siapa aja. Udah banyak orang yang tahu dan menjadi saksi, benar-benar lihat, ini orang memang benar-benar buta sejak lahir. Saudara, orang yang buta sejak lahir sekali lagi itu tidak ada obatnya. Anggapannya itu seperti itu saudara. Tapi saudara, ketika dia yang buta sejak lahir ini sembuh, berita ini menjadi viral saudara. Nggak perlu lewat YouTube atau TikTok lah atau trending Twitter ya saudara. Itu sudah viral, terjadi kegemparan. Bahkan saudara kalau kita lihat di sini, orang-orang itu sibuk, tetangga-tetangganya itu nanya sama dia, kok bisa kamu itu bisa sembuh. Nggak cuma sampai di situ, dibawa ke orang Farisi. Dan waktu itu sampai orang Farisi itu yang biasanya satu suara, mereka terpecah suaranya. Yang satu bilang itu yang melakukan pasti orang berdosa karena dia melanggar hari Sabat. Kalau dia utusan Tuhan, dia nggak akan melanggar hari Sabat. Jangan lupa, Yesus itu Tuhannya hari Sabat. Dan yang kedua, ada orang berkata, nggak mungkin lah orang kalau bukan dari Tuhan itu bisa menyembuhkan. Ini nggak pakai apa-apa loh, nggak pakai operasi transplantasi kornea atau apa, nggak pakai, cuman pakai tanah dengan ludah, terus habis itu ditaruh di sini dan dibasuh di Siloam. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, di sini Yesus itu sebenarnya tidak hanya bicara soal buta secara fisik kemudian disembuhkan. Bukan itu tujuan utamanya. Kalau kita lihat di semua cerita ini saudara, tujuan Yesus yang utama adalah untuk mencelikkan mata orang buta ini secara spiritual. Maksudnya apa? Untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Mesias itu. Saudara, orang yang buta menjadi melihat itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kalian mau baca, salah satunya dari Yesaya 35 ayat 5. Nanti ketika Mesias itu datang, orang yang buta akan melihat, orang yang tuli akan bisa mendengar. Dan ini adalah salah satu nubuatan. Siapa yang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir? Cuma satu, the God of the impossible, Jesus. Saudara, perkataan Yesus ini menjadi gempar bukan cuma karena luar biasanya beritanya, tapi yang paling penting adalah pertobatan dari orang buta itu tadi. Kalau kita lihat saudara, orang buta itu pelan-pelan percaya, pelan-pelan kenal sama Tuhan.
Saudara, percaya kepada Tuhan itu adalah sebuah proses. Sebelum kita percaya, saudara, kita itu kayak orang buta. Mata rohani kita tuh tertutup, ya kan? Dari lahir kita nggak kenal Tuhan, walaupun mungkin orang tua kita Kristen, belum tentu kita itu benar-benar pengikut Kristus. Jangan salah ya. Jadi ketika kita itu bisa percaya sama Tuhan, itu Tuhan itu membuka mata kita, mata rohani kita. Saudara, kalau saya merenungkan gitu ya, bagaimana seorang Cynthia bisa percaya sama Tuhan. Saya tuh benar-benar bisa melihat sebuah benang yang luar biasa. Satu persatu itu Tuhan persiapkan. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan saya itu tuh tidak ada yang tanpa maksud. Kayak semuanya, setelah saya di sini ya, saya melihat ke belakang, saya baru tahu. Oh iya ya, bahwa semua itu terjadi for a reason. Karena Tuhan itu sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk jadi saya yang sekarang. Dan saya sangat bersyukur, saudara. Kalau saya bayangkan ya, Tuhan itu benar-benar sustain saya, benar-benar menopang saya supaya saya itu gak jatuh sampai gak bisa bangkit. Setiap saya jatuh, bukan berarti saya Superman, saya gak pernah jatuh. Saya berkali-kali jatuh, saudara. Tapi berkali-kali juga Tuhan tolong saya. Dan berkali-kali Tuhan itu bantu saya untuk bangkit dan percaya sama Dia lagi. Oleh karena itu, saudara, saya ingin mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah sebuah proses. Saya yakin bukan cuma saya, tapi bagi kita semua yang ada di sini. Percaya sama Tuhan itu sebuah proses. Bagaimana Tuhan membuka mata rohani kita sampai kita kenal, kita percaya, kita melayani dan hidup bagi Tuhan. Saudara, bagi kita yang bukan berasal dari keluarga Kristen, coba kita pikirkan, gimana sih caranya kamu bisa pertama kali dengar tentang Yesus? Apa yang Tuhan lakukan sampai akhirnya kamu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau teman-teman yang memang berasal dari keluarga Kristen, coba pikirkan, adakah Tuhan itu benar-benar menyatakan dirinya kepadamu? Dan pada waktu itu, kalau sampai hari ini aku dan kamu masih Kristen dari lahir, bukankah Tuhan yang sebenarnya itu sedang menopang kita supaya kita nggak jatuh? Saudara, tantangan untuk tidak menjadi tidak Kristen itu mudah sekali, banyak sekali, khususnya di tahun 2020. Saudara, godaan untuk nggak jadi Kristen itu banyak. Banyak orang yang sekarang di tahun 2020 mungkin akan berkata sama kita, kamu tuh loh doa tiap hari ya kan untuk COVID. Mana COVID-nya kok nggak selesai-selesai? Banyak orang yang mungkin mempertanyakan itu, dan mungkin itu membuat iman kita goyang. Tapi saudara, kalau hari ini imanmu masih kuat dan kamu masih percaya sama Tuhan, itu bukan kuat kuasa kita, tapi benar-benar anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan itu benar-benar mencelikan mata kita. Dan Tuhan mencelikan mata kita itu bukan cuma supaya kita itu melihat keberadaan diri kita saja, tetapi Tuhan mencelikan mata kita supaya kita melek akan keberadaan Tuhan dan keberadaan orang di sekitar kita. Maksudnya apa, saudara? Kita melek akan keberadaan Tuhan, artinya kita menyadari bahwa hidupku itu bukan untuk keinginanku, tapi kita mulai melek itu, kita mulai bertanya, Tuhan mau apa dalam hidupku? Dan yang kedua, jangan lupakan orang di sekitar kita, saudara. Saudara, kalau kita coba bayangkan ya, kalau orang buta yang ada di dalam Yohanes ini disembuhkan, kemudian dia lari, dia mengunci diri di kamar, gak ada yang tahu dia sembuh, mungkin gak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya, mungkin gak akan ada gempar-gempor, gak ada yang namanya viral. Tapi saudara, Tuhan itu ketika Tuhan itu selesai menjamah matanya, Tuhan itu suruh dia ke Siloam. Saudara, di sini ditulis Siloam itu artinya yang diutus. Saudara, Tuhan itu pingin supaya orang yang sembuh ini bukan cuma sembuh dan melek, tapi sekarang kamu diutus untuk memberikan kesaksian tentang apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Dan uniknya, saudara, nggak perlu dicari, ya kan? Orang ini tuh nggak cari loh, nggak cari kemana-mana. Kamu tahu nggak? Kamu enggak loh. Tapi dia didatengin oleh banyak orang, ya kan? Saking gemparnya itu kesembuhannya.
Saudara, kalau kita lihat orang buta ini, saudara, proses dia percaya sama Tuhan. Awalnya dia nggak tahu siapa Yesus itu. Dia cuma bilang, itu loh yang namanya Yesus. Terus kemudian dia ditanyain lagi, menurutmu siapa sih dia itu? Ya mungkin dia nabi, tapi aku juga nggak tahu dia orang berdosa atau enggak ya. Tapi harusnya kalau dia orang berdosa, dia nggak mungkin sih ngelakuin ini. Harusnya dia memang dari Tuhan. Dia nggak percaya, maksudnya dia percaya tapi belum full gitu loh, masih agak bimbang. Sampai akhirnya Yesus sendiri yang berbicara kepada dia, barulah dia ngeh dan dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu mungkin belum sempurna, tapi bukan berarti itu bisa menjadi excuse bagi kita untuk hidup bagi diri kita sendiri. Kalau dalam setiap doa kita yang kita pikirkan cuman aku ya, siapa coba yang doanya, Tuhan tolong aku untuk supaya aku kasih aku kesehatan, Tuhan tolong kerjaanku, Tuhan tolong kuliahku. Setiap hari doanya itu aja diulang-ulang. Saudara, nggak salah kita berdoa untuk diri kita, tapi kalau kita cuman fokusnya aku dan aku, nggak salah kalau hidup kita datar-datar aja. Saudara, sekarang ini aku punya penggambaran ya. Kalau kenapa sih kita itu bosan di rumah? Apa? Kerasan dikit. Apa? Karena cuma aku sendiri. Cuman kamu sendiri. Coba siapa ya? Excel waktu kamu di Jakarta kan kamu di rumah nggak sendiri kan? Kamu bosan nggak di rumah? Bosan. Kenapa kamu bosan? Tiap hari gitu-gitu doang. Nah, tiap hari gitu-gitu doang. Tiap hari yang dilihat itu ya cuma itu aja. Saudara, kalau kita lihat satu hal, terus yang kita lihat cuma itu aja, ya kita pasti bosan. Sama saudara. Kalau hidup kita yang kita lihat, yang kita pikirkan itu cuma diri kita tok, pekerjaan kita tok, kuliah kita tok, kita aku dan aku, tanpa lihat maunya Tuhan apa, tanpa lihat orang sebelah maunya apa, ya jelas hidup kita flat. Kita pasti bosan. Itu sudah di-set dari awal. Dan Tuhan gak pernah ngeset kita itu untuk hidup bagi diri kita sendiri. Tuhan itu sudah atur kita untuk hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kalau kita terlalu fokus sama diri kita, pekerjaan kita top, kita akan flat saudara, dan kita akan lelah. Dan adil gak kalau kita menyalahkan Tuhan karena hal itu? Padahal kita sendiri yang cari kedataran hidup itu. Saudara, orang-orang Tuhan itu menempatkan orang-orang di sekitar kita itu bukan cuma buat kita anggurin, saudara. Tetapi mereka adalah tempat kita untuk sharing dan untuk mendengar. Tadi Alin bilang kalau di rumah kenapa bosan, karena kesepian sendirian. Saudara, Alin atau semuanya di sini kita punya telepon, kita punya handphone, kita punya internet di mana kita bisa kontak sama siapapun di seluruh dunia ini. Saudara, disitulah kita itu bisa full hidupnya ketika kita bisa berbagi sama orang. Bukan cuma kita tok yang cerita, tapi kita belajar mendengarkan, belajar untuk diisi dan mengisi. Dan bukan cuma itu, belajar untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Kalau kita nggak pernah bergaul, gimana caranya kita itu bisa mempertanggungjawabkan iman kita? Sekali lagi saudara, kalau kita lihat dari orang buta ini, nggak perlu dicari, Tuhan itu sudah sediakan. Saudara, coba pikirkan, siapa orang di kanan dan kiri kita yang Tuhan itu sudah atur buat kasih di mereka itu berkat, baik berkat rohani, baik berkat jasmani. Saudara, kalau orang-orang di sekitar kita itu suatu hari tanya sama kita, siapa sih Tuhan itu dalam hidupmu? Apa jawab kita? Kita bisa jawab enggak? Kalau suatu hari orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tetapkan untuk kita bersama-sama dengan kita membutuhkan pertolongan, kira-kira apa jawab kita? Saudara, kalau kita belajar, kita mentrain diri kita untuk pelan-pelan belajar untuk mengenal kehendak Tuhan, belajar untuk tanya sama saudara seiman apa yang dibutuhkan, belajar untuk peduli dengan orang lain, saya yakin hidupmu gak akan flat. Kita gak akan terus bertanya, apa sih rencana Tuhan dalam hidupku? Ya ini rencananya. Ini rencananya untuk kamu bisa jadi berkat buat orang.
Nah, saudara, kalau kita lihat kembali ke sini, karena kesaksiannya kepada banyak orang buta ini diusir, saudara. Tapi justru di sana Tuhan menghampirinya dan menguatkan iman percayanya. Kita bisa lihat itu dimulai di ayat 35. Setelah orang buta itu diusir, malah Tuhan menghampirinya, malah dia mengaku dengan mulutnya, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, Yesus adalah Tuhan." Saudara, ketika kita merasa bahwa hidup kita itu berat sekali, menjalani hidup kita itu berat, kita nggak mampu lagi percaya sama Tuhan, ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidupku dan hidupmu. Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib. Saudara, jangan pikir mati di atas kayu salib itu mudah, berat, saudara. Kita lihat Yesus itu menangis di Taman Getsemani, itu bukan drama, itu benar-benar. Karena pertama kali dia harus terpisah dengan Tuhan, terpisah dengan Bapa. Dia melakukannya karena dia mengasihi Bapa, dan dia mengasihi kita melebihi nyawanya, melebihi kedudukannya sebagai Tuhan. Saudara, kematian kita saja, kita yang harusnya mati karena dosa, dia gantikan. Apalagi kondisi yang berat. Apa mungkin Tuhan itu gak akan berjalan bersama dengan kita? Apa mungkin Tuhan itu akan meninggalkan kita sendirian? Tentu tidak. Dia adalah terang yang menuntun kita keluar dari kegelapan hidup kita. Walaupun kita nggak bisa melihat, saudara, gelap semuanya, tapi kita punya terang yang menuntun hidup kita. Saudara, kalau kita ada di dalam kegelapan, ya, kita kan berusaha untuk mencari jalan keluar. Pertanyaannya, kenapa sih kita berusaha mencari jalan keluar? Karena kita mau cari terang, kan? Kalau sudah ada terang itu, jalan keluar itu nggak terlalu penting, saudara. Sama, saudara. Ketika kita menjalani kehidupan yang berat, yang penting itu bukan jalan keluarnya, tetapi yang penting adalah siapa yang bersama dengan kita. Saudara, memang benar, kita nggak pernah tahu hari esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi saudara, pastikan kita sedang berjalan bersama dengan Dia yang memegang hari esok. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami terus melihat kondisi dunia ini, mungkin melihat kondisi kehidupan kami, mungkin akan banyak sekali keluhan yang keluar dari mulut kami, Tuhan. Karena kami gak bisa, Tuhan, melihat sebentar lagi apa yang terjadi. Apakah sebentar lagi akan aman, sebentar lagi akan baik bagi kami. Tapi Tuhan, ajarkanlah kami, ya Tuhan. Ajarkanlah kami seperti orang buta yang tidak melihat tapi percaya. Tuhan, bantu kami, ya Tuhan, untuk terus mau dituntun oleh Tuhan. Bantu kami, Tuhan, untuk menjadi seperti orang buta yang sudah dicelikkan matanya, udah dibuka matanya oleh Tuhan. Bukan cuma kami sembuh, bukan cuma kami bisa melihat keberadaan Tuhan, bukan cuma kami bisa melihat, mengenal Tuhan lebih dalam, tapi kami juga bisa menjadi saksi. Saksinya Tuhan di antara orang-orang di sekitar kami. Tuhan, bantulah kami, Tuhan. Ketika kami tidak sanggup lagi, Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami, Tuhan, angkat kami, bangkitkan kami, Tuhan. Bantu kami kembali untuk berjalan. Kami mohon, ya Bapa, jangan pernah tinggalkan kami. Kami benar-benar gak bisa melihat, Tuhan, apa yang terjadi hari esok. Tapi kami percaya, kami terus berjalan bersama Tuhan, Sang Pemegang hari esok. Maka hidup kami akan baik-baik saja. Hidup kami akan full. Hidup kami akan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Hidup kami gak akan flat lagi. Hidup kami gak akan terpuruk lagi, Tuhan. Karena kami tahu dengan siapa kami berjalan. Dan kami tahu, kami yakin bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati hambanya dan akan memberkati kita sekalian.
Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, meresponi firman Tuhan kita pada hari ini. Walaupun kita tidak bisa melihat, walaupun kita tidak mengerti akan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita tetap berpegang pada perintah firman Tuhan dan pastinya kita percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan terus berbahagia di dalam Tuhan. Mengakhiri pujian kita pada saat ini, mari kita bersama-sama naikkan pujian Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Tuhan. Terima kasih kami telah bisa menjalani ibadah pada saat ini. Sekarang kami ingin berdoa terutama tentang situasi keadaan virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Kami berdoa supaya keadaan ini bisa segera membaik. Kami sebagai penduduk bisa taat aturan dan taat protokol yang ada, dan peneliti ataupun dokter yang ada bisa bekerja untuk menemukan vaksin. Kami juga melihat bahwa keadaan di Hong Kong sudah membaik, dan kami berencana untuk membuka kembali gereja kami di KY Hong Kong minggu depan pada 11 Oktober. Kiranya keadaan ini bisa tetap baik dan kami bisa tetap menjalani rencana kami ini dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa supaya jemaat GKI Hong Kong bisa kembali berkumpul bersama-sama dan bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya suku Gare di Kenya yang baru-baru ini mengalami kekeringan dan dampaknya semakin terparah oleh buruknya fasilitas kesehatan di sana. Kami berdoa supaya melalui tim medis yang datang untuk menolong mereka tidak hanya menerima bantuan secara medis, secara fisik, tapi juga bisa menerima Engkau Tuhan, karena kebanyakan dari penduduk di sana masih belum mengenal Engkau. Kami berdoa untuk gereja lokal di sana supaya bisa tetap berdiri dengan teguh di tengah banyaknya diskriminasi yang mereka alami sebagai kaum minoritas. Kami juga berdoa kami di tengah masa-masa yang sulit ini dalam
menjalani setiap aktivitas kami yang masih sekolah, biar kami bisa menjalani studi kami dengan baik, kami yang bekerja supaya kami bisa menjalani pekerjaan kami dengan baik, dan kami juga memiliki aktivitas lain supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami tutup melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doxologi. Saudara-saudaraku, biarlah kita pulang dan kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.